Ini tentang bagaimana kita buat Java GUI sederhana menggunakan IntelliJ IDEA. GUI itu atau Graphical User Interface. Kalau sebelum-sebelumnya kita banyak bekerja di dalam bentuk command prompt atau bentuk teks, sekarang kita coba integrasikan ke dalam apa yang sudah kita pelajari ke dalam Graphical User Interface. Jadi kalau GUI ada dua cara membuat graphical user interface di Java. Yang pertama menggunakan murni berbasis teks. Kemudian yang kedua bisa menggunakan drag drop dari IDEA-nya. Oke. Nah, masing-masing ide, baik itu NetBeans, JetBrains, IDEA ataupun Eclipse, itu beda menghandle GUI drag drop-nya. Tapi kalau teksnya ketiganya sama. Jadi kita bahas dulu bagaimana membangun GUI dalam teks yang mana bisa jalan di semua program, semua IDE, baik itu NetBeans, IDEA ataupun Eclipse. Oke. Nah, mungkin saya sudah pernah mendemokan bagaimana kita, ini terlalu besar layarnya. Saya pernah mendemokan bagaimana kita membangun sebuah GUI melalui teks gitu ya. Kita awali dengan membuat sebuah kelas, new Java class. Kemudian kita kasih nama, misalkan form atau frame 1, frame gitu ya, frame latihan. Oke. Jadi bagaimana kita membuat kelas seperti biasa. Nah, cuma untuk bisa menampilkan frame atau form, maka kita tambahkan extends gframe. Nah, kalau kita lihat pertama kali kita tambahkan extend gframe, dia kasih rekomendasi alt enter katanya. Alt enter, maka dia akan mengimport Java Swing, seluruh Java Swing ini ya. Import Java Swing bintang ini artinya seluruh kelas yang ada di dalam package Swing itu diimpor ke dalam, bisa diakses oleh kelas ini. Jadi langkah pertama tadi extends gframe, kemudian nanti akan muncul import Java Swing. Oke. Yang berikutnya kita buat sebuah method atau sebuah prosedur yang mana namanya sama persis dengan nama kelasnya. Atau kalau dalam bahasa PBO, ini disebut dengan konstruktor. Konstruktor itu sifatnya sama dengan nama kelas, kemudian dia tidak diawali void, ataupun tipe data lainnya. Kemudian dia jalan ketika objek di instance. Jadi kalau kita pertama kali panggil, metode ini yang akan jalan. Oke, kita lihat persyaratannya tadi. Yang pertama dia sama dengan nama kelas. Berarti namanya pasti praktek frame. Gitu. Jadi karena dia metode, maka dia punya tanda kurung untuk meletakkan argumen. Kemudian ada kurung kurawal seperti ini. Nah, ini disebut dengan konstruktor. Biasanya ada yang tertulis public, public. Nah, atau di IDEA ataupun di NetBeans dia punya generator. Klik kanan aja, kemudian generate atau insert. Ada pilihan konstruktor.
karena kita mau bikin G-frame. Oke. Boleh seperti ini. Tapi kalau ada throw headless exception berarti nanti ada eksepsi yang dilewatinya. Jadi lebih baik seperti ini saja dulu. Oke. Ini yang akan jalan pertama kali ketika si praktek frame ini dijalankan. Kita coba buat metode mainnya dulu untuk menjalankan praktek frame. Atau kita pisah aja ya. Kita buat klaster terpisah. Ini di sini memanggil praktek frame. Nah, jadi proses instance atau proses pembuatan objek ini sintaknya adalah mungkin kalau yang sudah keluar di soal ujian tengah semester kemarin ya. Jadi ini adalah nama kelas, kemudian nama objeknya, new nama kelas. Gitu. Tapi hakikatnya atau yang benarnya adalah ini nama kelas, kemudian nama objek, new, ini konstruktor. Kita bisa lihat di praktek frame, kita punya konstruktor ini. Nah, ini yang sebenarnya kita panggil ketika menjalankan instance. Dan ini default-nya ada biasanya untuk setiap kelas. Oke. Ini kalau kita jalankan, tentunya belum muncul apa-apa gitu ya, karena memang belum ada apa-apanya. Oke, kita buat dulu bahwa di konstruktor ini kita tentukan ukuran dari form yang mau kita buat. Misalkan kecilnya 300. Jadi saya cuma mengisi 300-200 muncul keterangannya width gitu ya. Jangan ditulis ya. Kemarin ada beberapa pertanyaan masuk, Pan saya nulis width kok nggak mau ya? Nggak mau karena width dan height ini adalah bantuan dari IDEA. Yang kita tulis cuma 300 dan 200. Oke. Kemudian supaya ini bisa terlihat, kita buat set size. Kita sudah punya set size, kita jalankan PR set visible. Oke. Oke, bisa lihat formnya sudah muncul di kiri atas. Karena kita tidak tentukan lokasinya, maka dia muncul di kiri atas. Kemudian ukurannya, kalau kita lihat lagi, 300 kali 200. Ya kira-kira benar lah 300 kali 200 ya. Nah, 300 kali 200. 300 width, 200 height. Oke. Ketika kita tutup, ketika saya tutup frame tadi, kita bisa lihat di bagian bawah, ini ternyata program sebenarnya belum berhenti. Tombol stopnya di sini ya. Berarti kita matikan dulu. Nah, kita maunya kalau frame ini ditutup, maka program berhenti. Jika frame ditutup, maka program berhenti. Maka kita buat set default close operation keyframe exit on close. Jadi saya ulangi, ini konstruktor. Isi konstruktornya adalah yang pertama menentukan ukuran dari frame yang kita buat. Kemudian yang perintah yang kedua adalah menentukan kalau frame-nya ditutup, maka aplikasi berhenti. Ini saya coba saya tutup. Kita di sini ya tanda stopnya. Nah, ya berhenti ya. Berarti ini sudah sukses exit on close.
Alternatifnya selain exit on close ada banyak. Ada dispose on close, do nothing, or hide on close. Nah, ini tergantung frame-nya mau kita apakan. Misalkan ada frame yang kita mau, kalau kita tutup, programnya jangan berhenti dulu. Misalkan. Biasanya ya semua frame seperti itu, kecuali frame utama. Kalau frame utama kita tutup, maka exit on close. Karena kita cuma punya satu frame, maka inilah frame utama kita. Ini yang kita buat exit on close. Ya, contoh yang pertama set size kita tahu tadi bahwa untuk menentukan ukuran dari frame-nya, default close operation ini kalau frame-nya ditutup apa yang terjadi gitu ya. Kemudian lanjut buat supaya menarik ada title-nya. Atau ada judul di atasnya. Kita buat aja misalkan frame pertamaku. Sehingga kalau dijalankan title-nya muncul di bagian atas. Nah, pertamaku biasanya ini nama aplikasinya ya. Oke. Kemudian supaya formnya selalu tampil di tengah, kita bisa juga tambahkan metode set location relative to null. Nah, jadi kalau tadi frame pertama muncul di sebelah kiri atas, sekarang frame muncul di tengah. Kenapa? Karena akibat perintah dari set location relative to null. Bagaimana menampilkan frame-nya. Tentunya selain frame kita mau ada komponen-komponen lain yang kita letakkan ke dalam frame tersebut. Nah, di Java dikenal untuk menampilkan sebuah teks itu komponen namanya glabel. Nah, misalkan saya buat kasih label 1 sama dengan new glabel. Jadi kembali lagi seperti sebelumnya, ini adalah nama kelasnya glabel, nama objeknya kita buat label 1 sama dengan new glabel. Ini konstruktornya. Karena kita mau ketika awal tampil label ini ada nilainya, maka kita ada tulisannya gitu, kita buat label 1, label misalkan apa ya? Ini sebuah label. Ini kalau kita jalankan labelnya belum muncul. Kenapa? Karena ada perlu beberapa tahapan untuk bisa meletakkan label ini ke dalam frame. Yang pertama, kita buat sebuah metode yang fungsinya untuk meletakkan frame, meletakkan komponen. Meletakkan komponen. Nah, untuk bisa meletakkan komponen di dalam GFrame, kita perlu tentukan dulu layout-nya apa. Nah, get content pane, set layout. Set layout ini pilihannya ada beberapa di antaranya layout, ada flow layout. Nah, tapi untuk kali ini yang pertama kita pelajari adalah null layout atau tanpa layout. Kalau kita buat layoutnya null, otomatis kita harus meletakkan komponen secara spesifik. Kalau flow layout itu nanti setiap komponen kalau diletakkan secara berurutan dia akan mengalir flow layout. Jadi misalkan kalau label dulu tibatan kemudian label, nah maka tampil dia sesuai dengan urutan bagaimana kita memanggilnya. Jadi untuk pertama kita buat layoutnya adalah null atau tanpa layout. Kita lanjutkan untuk menambahkan label tadi, namanya label 1 di sini ya, ke dalam frame. Setelah ditambahkan, kita tentukan lokasinya menggunakan set bounds.
Misalkan set bounce-nya kita buat dari kiri adalah 16, dari atas 32, lebarnya adalah 100, height-nya 20. Nah, bisa kita lihat berarti ada 3 komponen penyusun bagaimana meletakkan komponen. Pertama layout, kemudian tambahkan ke dalam frame-nya, terakhir tentukan lokasinya. Kita lihat di sini metode meletakkan komponen is never used. Berarti kalau ini dijalankan pun pastinya belum terjadi apa-apa. Karena metode ini belum pernah dipakai. Berarti ini harus kita panggil di sini. F, kemudian kita jalankan. Sudah muncul label hasil yang kita buat sebelumnya. Langkahnya tadi adalah buat sebuah metode, tentukan layoutnya, tambahkan komponennya, tentukan lokasi dan besar komponennya. Urut-urutan dari 4 angka ini tadi X, Y, atau lokasi dari kiri, lokasi dari atas, kemudian lebarnya tinggi 20. Kalau normalnya itu biasanya tinggi 20. Lebarnya nanti disesuaikan dengan kebutuhan komponennya. Oke. Kita coba komponen lain. Kalau label hanya komponen untuk menampilkan, kita coba komponen untuk input. Namanya J text fill. Kalau ada yang biasa pakai DLP, mungkin namanya edit gitu ya. TF1 dengan new text fill. Karena text fill itu yang mau kita tampilkan tidak perlu ada isinya, maka kita nggak usah isi. Tapi kalau mau ada ya bisa. Mau diisi ya bisa. Ya, bisa Pak ya? Bisa ya. Nah, karena kita mau tampilannya kosong ketika pertama kali dijalankan, maka kita kosongin aja argumen di konstruktornya. Oke, berikutnya ikuti langkah yang terjadi dengan label 1. Maka ini kita copy. Kemudian juga kita copy. Kopinya bisa pakai Ctrl D ya, sama seperti di Sublime, duplicate. Oke, ini kan. Nah, ternyata text fill yang kita buat sebelumnya hilang. Karena tentu saja dia hilang tertimpa oleh text fill yang baru. Labelnya tertimpa oleh text fill yang baru. Supaya tidak nimpa, berarti ada 2 pilihan. Kita mau geser si text fill-nya ke bawah atau ke kanan. Kalau mau kita geser ke bawah, berarti nilai yang harus kita tambahkan adalah Y-nya. Supaya dia turun ke bawah. Atau kalau kita mau geser ke sebelah kanan dari label tadi, maka yang kita ganti adalah nilai X-nya. Paling gampang kita buat turunkan dulu text fill-nya. Misalkan posisi asli 32 terakhir, ditambah tingginya 20, berarti ada 55, tambah kita mau kasih jeda 8 pixel, maka jadinya 43. 32 tambah 20, 52. Oh, tambah 8, 60. Nah, kita tes. Muncul di bawahnya ya. Karena posisi Y-nya sudah berbeda dengan si label tadi, maka muncul text fill yang kita buat. Cara buat di bawahnya tadi adalah kita lihat koordinat Y label sebelumnya, ditambahkan tingginya, 32 tambah 20 jadi 52, kemudian tambahkan space atau jeda yang mau Anda buat. Tadi saya mau buat 8 pixel, makanya 52 tambah 8 jadi 60. Oke. Kalau mau kita taruh di sebelah kanannya, berarti yang kita rubah adalah nilai X-nya. Ini saya kembalikan ke 32. Kita cek, X-nya adalah 16, lebarnya adalah 100, berarti ada 116 pixel. Tambahkan space yang Anda mau.
Misalkan saya tambahkan 8 lagi, maka jadi 124. Pas di sebelah kanannya, dan space-nya pun pas gitu ya. Oke. Nah, ini bagaimana kita meletakkan komponen, kemudian menggeser-gesernya gitu ya. Oke, kita supaya cepat, terakhir satu komponen lagi yang bisa menghandle sebuah event, yang bisa diklik gitu ya gampangnya. Kita buat namanya button. Di Java namanya adalah JButton, kalau di Dapi mungkin button. Kita mau buttonnya sudah ada tulisannya, misalkan klik me gitu ya. Nah, sehingga kira-kira nanti tombolnya itu ada tulisannya klik me gitu. Kemudian saya mau taruh buttonnya ke dalam frame, berarti saya harus tambahkan di sini. Kemudian saya juga tambahkan di sini. Oke, saya mau dia ada di sebelah kanan, di bawahnya text fill, berarti saya ganti Y-nya menjadi 60. Nah, kita bisa lihat di sini tombolnya belum ada perintah yang jalan, atau belum ada listener event yang dijalankan. Di Java, istilah untuk menjalankan atau apa yang terjadi di dalam sebuah komponen itu namanya event listener. Nanti setiap komponen bisa kita tambahkan event listener-nya baik secara manual maupun otomatis. Gitu ya. Oke, terakhir sedikit 10 menit bagaimana kita menambahkan event listener dari button 1 tadi. Kita buat sebuah metode terpisah supaya mudah membacanya. Event. Itu. Nah, karena kita mau menambahkan listener di button, maka kita panggil button 1 add action listener, new action listener. Nah, itu ya. Jadi kalau nanti lihat di modul kok panjang bener gitu ya. Padahal itu hasil generate dari IDEA. Saya ulangi cara generate-nya. Mulai dari button 1, add action listener, new action listener. Jadi agak panjang memang. Tapi ini sebenarnya bisa disingkat dengan lambda. Jadi deklarasi seperti ini sekarang banyak dirubah menjadi namanya lambda. Baik itu di JavaScript maupun di Java, di Kotlin juga. Jadi kita buat lambda. Nah, boleh dipersingkat seperti ini. Jadi boleh seperti ini yang agak panjang atau model lambda. Oke. Nah, di sini kita coba dulu untuk menjalankannya. Show message dialog. Bukan, ini 0 dulu. Untuk show message dialog itu ada parent komponennya dulu 0, kemudian high. Bentar. Oke. Kita coba jalankan. Nah, kita lihat kalau sebelumnya meletakkan komponen sudah dipanggil, kita lihat menambahkan listener ini masih abu-abu, berarti belum dipanggil. Supaya ini bisa jalan, sama seperti meletakkan komponen, ini juga dipanggil di mainnya. Menambahkan listener. Sehingga ketika saya jalankan, home-nya diklik,
menampilkan sebuah pesan. Oke. Selain menampilkan pesan, kita coba sekalian ambil apa yang tertulis di dalam text field. Perintah, panggil, misalkan nama. Nama isinya adalah apa yang tertulis di text field 1, kita ambil teksnya. Nah, kemudian kita tambahkan di sini bisa hai. Main ya. Dia muncul sesuai nama yang dituliskan gitu ya.